model prototipe ini sudah dicoba langsung sama Valentino Rossi, dan model desain prototipenya seperti ini. Karena berkaca dari model lamanya yang memang tidak laku. Udahlah kelamaan. Yamaha R25 adalah motor yang dibuat sebagai respon Yamaha untuk bisa menyaingi Kawasaki Ninja FI di pasar sport 250cc. Pertama kali launching perdana di Indonesia, tepatnya di Danau Toba, Sumatera Utara, pada 20 Mei tahun 2014, yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Sebagai sebuah bentuk harapan, nantinya Yamaha juga akan bangkit. Indonesia dipilih sebagai negara yang pertama kali launching R25, karena motor ini nantinya akan diproduksi di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan ekspor di seluruh belahan dunia, karena R25 statusnya adalah produk global. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas sedikit soal Yamaha R25 dan rekam jejak Yamaha R25 selama masa baktinya. Mari kita mulai, let's go! Seperti yang saya bilang di awal tadi, Yamaha R25 hadir sebagai pesaing Kawasaki Ninja 250 Fi, dan karena motor ini dibuat untuk menyaingi Ninja 250 Fi, jadi seharusnya Yamaha tidak main-main untuk mendevelop R25. Karena Ninja 250 di Indonesia sudah punya pondasi nama besar sebagai motor sport 250cc 2 silinder pertama dan satu-satunya pada saat itu. Bahkan Kawasaki sudah eksis dengan sport 250cc 2 silinder sejak tahun 2008 melalui Ninja 250R Karbu. Maka dari itu, Yamaha memerlukan usaha ekstra dan tidak boleh main-main untuk bisa menyaingi Kawasaki Ninja 250 Fi. Dan di sini, Yamaha harus bekerja keras untuk membuat sebuah motor yang lebih superior dari Ninja 250 Fi. Tapi sayangnya, usaha Yamaha untuk menyaingi Kawasaki Ninja ternyata dinilai setengah-setengah. Kira-kira apa penyebabnya? Kita coba bahas dari faktor yang pertama, yaitu desain. Yamaha R25 memiliki desain dengan shape dan lekukan yang lebih tajam dari Ninja 250. Dan konsep atau prototipe dari Yamaha R25 sebenarnya sudah pernah dipamerkan secara resmi di event Tokyo Motor Show pada Desember 2013. Dan kabarnya, model prototipe ini sudah dicoba langsung sama Valentino Rossi. Dan model desain prototipenya seperti ini. Dan pada waktu itu kabarnya, hasil final untuk produksi R25 nantinya bakalan gak jauh beda dengan model prototipenya, katanya. Dan ternyata hasil finalnya seperti ini. Memang jauh di bawah ekspektasi ya. Karena modelnya nggak sesuai seperti prototipe. Ini sedikit mengingatkan kita dengan prototype Fiction 2009 kalau nggak salah ya. Nah, kembali ke topik, kita coba bandingkan dulu kira-kira apa saja yang bikin beda antara prototipe R25 dengan versi finalnya. Dari model kaki-kaki, mulai dari swing arm sampai bentuk palang velg, modelnya masih kelihatan sama, hanya saja swing arm di sini ada sedikit perbedaan pada aksesoris yang dipasang. Lalu model jok versi prototipe pakai single seat, dan kalau diperhatikan, postur buntutnya agak lebih nungging yang versi prototipe. Bentukan fairing juga ada sedikit perbedaan pada lekukannya, yang versi prototipe lebih ditarik ke atas dan terdiri dari beberapa layer. Model tangki versi prototipe juga kelihatan lebih gede. Lalu yang paling mencolok adalah pada bagian muka. Ini beda banget garis desainnya. Bentuk visor juga beda, yang model prototipe ini mukanya persis M1 banget, dan gak ada headlampnya. Jadi gak mungkin juga kalau ini diterapkan ke versi jalan raya. Tapi headlampnya yang versi finalnya ini dinilai terlalu melenceng dari DNA R series. Dan satu lagi, hal yang paling dikritik pada saat itu adalah model sasisnya yang tidak menggunakan delta box. Padahal semua R series menggunakan delta box pada saat itu. Alasannya dijelaskan sama Yamaha kalau mereka mengejar efisiensi. Secara keseluruhan, desain R25 ini gak bisa dibilang jelek juga sebenarnya. Desainnya ini bagus, good looking, hanya saja ciri khas R series-nya itu terasa hilang. Satu lagi yang jadi bahan pergibahan dari R25 adalah sistem suspensi monocross tanpa menggunakan link, yang sering dibanding-bandingkan dengan Ninja FI yang sudah menggunakan link. Next, kita bahas dari sisi mesin. Di sini Yamaha menggunakan mesin 250cc berkonfigurasi inline 2 silinder. Membuat mesin 250cc parallel twin bukan hal baru buat Yamaha. Karena sebelumnya, Yamaha sudah pernah menelurkan banyak sekali motor 250cc parallel twin, baik itu yang 2 tak ataupun 4 tak. Dan di sini, Yamaha R25 memiliki mesin berkapasitas 249cc, inline 2 silinder, DOHC berbendingin cairan.
dengan racikan bore and stroke 60 x 44,1 mm, menghasilkan tenaga dan torsi yang jauh di atas Kawasaki Ninja 250 Fi, membuat R25 menjadi motor sport seperempat liter dengan mesin paling powerful di kelasnya pada saat itu. Untuk spek mesinnya bisa kita bandingkan dengan Ninja 250 Fi. Jadi bisa disimpulkan kalau secara spesifikasi tertulis, mesin R25 ini unggul dari mesin Ninja 250 Fi. Dan ini tentunya menjadi bekal yang bagus untuk R25 mampu menginvasi penjualan Ninja di segmen sport 250cc. Lalu bagaimana dengan penjualannya? Dari situs resminya, Yamaha mengklaim R25 meraih angka penjualan tertinggi untuk motor sport kelas 250cc. Dan menurut beberapa artikel otomotif Indonesia, penjualan Yamaha R25 memang sangat moncer dan mampu menggusur Ninja 250 waktu di awal tahun perilisannya. Bahkan inden online melalui i1yamaha-r25.com, 500 unit R25 langsung habis dalam waktu 30 menit. Tapi sepertinya momen ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2015, penjualan Kawasaki Ninja 250 kembali jauh mengungguli Yamaha R25. Oke, kita skip aja ya soal info penjualan, karena mungkin datanya tidak akan 100% akurat. Jadi kita skip aja ya. Yuk lanjut. Pada tahun 2015, Yamaha R25 akhirnya resmi dipasarkan di Eropa, Amerika, dan beberapa negara Asia seperti Jepang dan India, yang dikirim langsung dari Yamaha Indonesia melalui CKD atau diekspor secara terurai dan nantinya akan dirakit di negara tujuan. Khusus untuk wilayah Eropa, Amerika, dan India, nama R25 diganti menjadi R3. Kita sebut saja R3. Dengan kapasitas mesin yang lebih besar, yaitu 321 cc. Ini dikarenakan ada penyesuaian regulasi kendaraan roda 2 di negara tersebut. Di tahun yang sama ini, Yamaha juga merilis versi naked dari R25 dan R3, yaitu MT25 atau MT03 untuk pasar Eropa. Dalam masa jabatannya, Yamaha R25 sempat beberapa kali mengalami recall dan ditarik kembali dari penjualan di tahun 2016 dan 2018 karena ada beberapa komponen yang bermasalah dan harus diganti. Ini artinya Yamaha benar-benar bertanggung jawab dengan produknya dan tidak lepas tangan begitu saja. Good. Selang setahun dari kasus recall, Yamaha akhirnya melakukan facelift untuk R25 pada tahun 2019 dengan model seperti ini. Dengan mesin yang ternyata juga masih sangat identik atau bahkan bisa dibilang sama persis dengan versi lamanya. Ukuran bore and stroke, output power, dan torsinya juga masih sama. Yamaha hanya melakukan pembaharuan pada bagian fairing yang diklaim memiliki aerodinamika yang lebih baik dan penggunaan suspensi depan yang sudah menggunakan upside down dari Kayaba. Lalu beberapa komponen lain seperti speedometer full digital dan engine starter system model baru. Di sini lagi-lagi Yamaha kembali dinilai nanggung dalam melakukan facelift untuk New R25. Mereka hanya melakukan perombakan desain dari tengah ke depan, sedangkan dari tengah ke belakang masih sama persis seperti yang versi lama, dan mesinnya pun juga sama persis seperti yang model lama. Dan semua ini mengakibatkan Yamaha R25 dicap sebagai anak tiri. Saya sendiri juga bingung apakah R25 ini beneran anak tiri atau ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Apalagi setelah ZX25R diperkenalkan ke publik, ekspektasi para fans kembali semakin menjadi-jadi. Bahkan banyak gosip yang beredar secara liar, R25 kedepannya nanti akan menggunakan mesin 250cc 4 silinder dengan menyandang nama R25M. Ada juga yang menyebutkan R25 akan bermesin 3 silinder. Ada juga yang bilang R25 akan bermesin 2 silinder cross plan. Ada juga yang bilang R25 baru akan pakai mesin rotary diesel 25 silinder plus turbo dan supercharger. Sinyalnya udah 5G dan kamera depan lensa wide dengan label nama R25 Pro Max. Ya, semua itu masih sekedar gosip dan belum terbukti sampai sekarang. Yang jelas di sini kita bisa simpulkan kalau Yamaha sepertinya memang lebih memperhatikan segmen skutik dan maxi scooter. Karena kedua segmen motor ini memang lagi diminati untuk saat ini, di mana ada pergeseran minat terhadap motor maxi scooter. Yang jelas, untuk kelas 250cc saat ini, Yamaha X-Max jauh lebih diminati daripada R25 ataupun MT25. Betul atau tidak? Dan kabarnya, New R25 2019 bahkan tidak dijual di India, karena berkaca dari model lamanya yang memang tidak laku, kalah bersaing dengan KTM RC390. Ya, cukup ngenes. Oke, itu adalah sedikit pembahasan singkat dari kisah sedih R25. Kalau kalian mau berpendapat atau mengeluarkan harapan soal R25, bisa langsung tulis di kolom komentar. Barangkali aja ada petinggi Yamaha yang nonton, ya kan? Oke, nama saya Awang. Stay safe and I'll see you in the next video. Peace!